Kita akan melihat bagaimana wonderful love, kasih yang ajaib, kasih Allah dalam sejarah manusia, bagian yang ke-8, kasih yang mau berkorban bagi kita. Kalau kita lihat, ini adalah kisah di Taman Getsemani ketika Yesus begitu bergumul dengan apa yang dia sebut dengan cawan. Ya, kalau kita baca, dikatakan dalam Matius pasal 26 ayat 39 berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Yaitu cawan yang kita sebut dengan the cup of wrath, artinya cawan murka Allah yang harus diminumnya. Dia memilih meminum itu karena melaksanakan kehendak Bapanya. Nah, untuk kita apa? Ternyata kita dihindari dari cawan murka ini, dan dia memberikan kita sebagaimana yang tertulis dalam pertama Korintus pasal 10 ayat 16. Dikatakan, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?" Nah, jadi dia memberikan kepada kita the cup of blessing. Ya, dia menghindarkan kita karena kasihnya yang luar biasa, supaya kita tidak meminum cawan murka Allah, tetapi dia yang meminumnya, sedangkan kita diganti dengan cawan berkat, cawan pengucapan syukur. Kalau kita melihat dari apa yang mau saya gambarkan di dalam video ini, menggambarkan bagaimana kerelaan yang berkorban bagi kita. Ini adalah ketika dia meminum cawan murka Allah. Dan ketika dia naik ke salib pun, dia masih berdoa bagi orang-orang. "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dan inilah yang Tuhan Yesus rasakan, digambarkan melalui animasi apa yang dia derita. Pada hari dosa ditanggungnya, pemberontakan kita dimikulnya, ada kutuk kita, ada kelemahan, kesakitan kita, ada kematian, dan seluruh dosa isi dunia ini ditanggung di dalam tubuhnya, masuk menghujam dalam tubuhnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seluruh tubuhnya menanggung beban dosa manusia, dosa saya dan saudara sekalian. Sampai semuanya komplit, lengkap. Dan Yesus berkata, "Selesai." Penebusan yang dia kerjakan selesai, komplit, lengkap sudah. Dan itu naik sebagai korban pendamaian di hadapan Bapa. Dan karena korban itu, anugerah Allah diberikan kepada manusia yang berdosa. Kita semua menikmatinya. Nah, dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilarnya kamu telah sembuh." Artinya dengan tubuhnya yang menanggung semua dosa kita, bagaimana cintanya rela berkorban bagi kita. Itu yang membuat kita semua diselamatkan. Nah, saudara yang terkasih, kita sudah melihat sampai dengan saat ini ada 8 kasih yang Tuhan tunjukkan bagi kita manusia. Kasih yang luar biasa, yang harusnya itu menjadi pedoman hidup kita, bahwa kita hidup dalam kasih Allah yang dahsyat. Dan kita akan melihat pada bagian yang ke-9, yaitu menaungi dengan kasih-Nya. Apa yang Tuhan lakukan pada kita pada saat ini,
sampai nanti dia datang kedua kali adalah menaungi dengan kasih-Nya.